Hai guys. Jadi kita semua dari kelompok 7 dari matkul dan dasar ilmu politik yang diampu sama Bu Bulan. Yeay. Oke. Kita kenalin dulu kali ya. Iya, boleh. Nama aku Malika. Aku Dela. Aku Shana. Aku Ade. Aku Clara. Halo. Nah, sesuai sama matkulnya tadi, karena tadi kita udah ngomong ini matkul dan dasar ilmu politik, nggak mungkin kan kalau bahasnya selain politik. Jadi Benar, kita milih tema komunikasi publik dan politik di era algoritma. Oke. Terus sekarang kita mau bahas apa dulu sih? Kayaknya bahas permulaan atau kayak latar belakang Awal-awal apa dulu sih? kali Iya. ya. Oke. Nah, kalian semua tahu kan sekarang udah era itu digital banget. Kayak kita mana ada sih orang yang masih mau kayak ngeliat selebaran apalagi isinya politik, Benar. terus Iya, lihat bendera-bendera di jalan yang suka bikin sakit mata itu Yang udah suka nggak nimpa muka gak sih? Iya, Kalau iya. naik motor. Jadi sekarang tuh udah semuanya pasti eranya sosial media dong. Dan Betul. sosial media ditentukan oleh apa? Algoritma. Nah, udah algoritma. Ya. Nah, jadi tuh sebenarnya partai politik kan tujuannya untuk menyampaikan aspirasi publik juga. Benar. Nah, jadi sosial media ini tuh kayak media untuk menghubungkan antara apa yang mereka tahu, informasi yang mereka dapetin atau pencitraan dan lain sebagainya ke masyarakat. Begitupun pula masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasi mereka lewat partai politik yang bakal nanti disampaikan ke atasannya. Ke partainya. Jadi lebih mudah kasih aksesnya Iya, tapi jangan salah, kalau namanya ada kemudahan pasti nggak mungkin kan gak ada dampak negatifnya. Betul. Nah, kayak gitu kan pasti informasi cepet banget tersebar ya guys. Iya, benar. Kayak jadi bakal susah diolah, opini-opini publik tuh bakal terbentuk lewat apa yang mereka lihat, apa yang lagi viral, apa yang Setuju. orang bilang di komentar kayak gitu kan. Nah, kira-kira kayak dampak negatifnya menurut kalian apa deh? Menurut gue sih lebih banyak hoax. Benar. Itu pasti banget sih. Tapi ada lagi sih yang lain. Iya. Kayak suka banyak ini gak sih kalian micro celebrity yang suka dibayar? Oh iya, buzzer. Itu juga banyak. Banyak banget buzzer yang bertebaran. Iya. Sumpah, dan itu tuh template. Iya. Kayak orang-orang udah pernah Iya tahu. lagi. Tergantung. Sebenarnya it's okay aja sih kalau mereka mau marketing pakai cara apapun asal nggak ngerugiin ya dan nggak terlalu pencitraan yang bikin cringe gitu. Jadi orang tuh tetap ngerasa mereka natural gitu. Iya. Cuma kadang kan situasinya nggak tepat ya. Mereka balas komentar di video-video yang mungkin ada beberapa yang kayak kurang pantas atau kayak apaan sih ngapain komentarin video kayak gini gitu kan. Benar-benar. Niatnya mungkin mau narik khalayak lebih luas Bisa aja. jadi kayak asik nih. Salah aja. Tapi Iya, salah. Sama. Atau kalau lagi blunder tiba-tiba ada buzzer. Ya, ada yang Itu nyapu satu. ya. Ada nyapu. Mungkin salah tekniknya, malahan kalau misalnya buzzer itu muncul di saat yang nggak tepat itu malahan jadi buat kita Bumerang jadi nggak sendiri. respect. Iya, benar. Malah jadi enak sendiri kayak apa Iya. sih nih partai politik kok gini banget. Orang mah harusnya klarifikasi yang jelas, selesain masalahnya, gimana identifikasi satu-satu, analisis satu-satu, cari deh solusinya rame-rame. Makanya tergantung dari kita gimana bisa ngebaca gak sih ini Iya, dari benar. buzzer atau emang beneran fakta gitu. Benar, Apalagi kan betul. sekarang media sosial siapapun bisa komen, jadi kayak jujur, iya, betul. bedain siapa yang buzzer, siapa yang beneran untuk menginspirasikan gitu. Tapi dari yang tadi negatifnya pasti ada positifnya. Ya Apa? pasti. Positifnya jangkauannya pasti lebih luas. Betul. Benar. Iya. Gue bilang Jadi kayak semua orang jadi bisa tahu informasi dengan cepat. iya, Mau siapapun, mau dimanapun, kayak mungkin di ujung dunia pun atau ada sinyal kita akan tahu Bisa, ada partai iya, A lagi. dari remaja yang mungkin Iya. masih nol banget politiknya ya, Iya. politiknya sampai udah tua yang mungkin masih udah ketinggalan tapi bisa nyampe gitu loh informasinya. Benar sih. setuju. Nah, karena kita udah ngomong ya latar belakang, dampak negatif, positif. Menurut kalian dari konsepnya apa ya? Soalnya kayak menurut gue kayak kan kita udah belajar nih ya, hampir satu semester. Satu semester. Ya kayak menurut kalian apa? Ada nggak sih teori konsep yang nyambung sama peristiwa dan situasi terkini politik di era algoritma? Apa ya? Pasti ada Ada sih. sih. Ada sih. Ada. Cocok. Masuk apa Menurut ya? gua ada, menurut gua ada teori algoritma publik. Algoritma publik. Jujur gue baru dengar ya. Iya, gue juga Iya. baru.
Menurut Boleh gue tuh dijelasin. maksudnya tuh publik kan sekarang lebih condong ke algoritma kayak apa di media sosial kan. Oh, iya. Lagi kita pakai TikTok, Instagram. juga, iya. Iya. Nah itu tuh pasti munculnya tuh yang kayak sering kita lihat, yang Iya. nggak sih, yang FYP kali kita favorit Iya, itu itu pasti pasti bakal muncul muncul. terus. Benar. Iya. Nah contohnya ini kayak misalnya di partai buat video kampanye tuh, ya kan, terus pasti dia tuh algoritma misalnya TikTok nih, itu dia tuh ngasihnya tuh cuman ke orang-orang yang ya udah yang suka politik, yang sering lihat. Oh iya, Iya, iya. jadi nggak menyebar luas gitu ya. Iya, nggak menyebar luas. Itu bisa jadi dampak negatif juga sih. Iya, Maksudnya jadinya orang-orang yang nggak Balik tahu lagi sih, politik balik tuh lagi. nggak akan tahu informasi tentang politik. Betul. Padahal kan maksudnya iya nggak semua politik buruk, tapi kan kita harus juga netral ya. Jadi kalau nanti gue disuka sama satu politik, yang follow itu terus, jadi gue nggak bisa ngeliat yang lain yang benar. Iya, takutnya justru malah kayak aduh gue cuma suka yang ini Iya, doang, terus jadi- akhirnya lu lebih condong ke ini dan gak ngeliat yang lain. Dikasih Iya. asupannya gitu Iya. terus. Ada tuh teori komunikasi masanya. Apa? Echo chamber. Oh, Filter bubble. Tapi kalian tau gak sih kalau echo chamber sama filter bubble tuh bisa jadi sebuah tantangan loh. Kenapa? Karena kayak yang tadi kita bahas, Iya. echo chamber terus filter bubble itu kan bikin kita tuh kayak ngelihat konten itu terus-terusan kan. Jadi kayak kita tuh bisa nonton berita itu secara mentah-mentah. Iya, ya, berarti benar. jadi nggak objektif kan? Iya. Iya, Iya, iya. iya. Itu semua berdasarkan kita karena kita sering ngeliat informasi itu. Iya, perspektif sendiri. Iya, Perspektif gitu. sendiri. Jadi bias Bener. gitu ya. Nah, Nah, daripada komen terus nih dari tadi, apa coba strateginya nih? Biar Indonesia ini memperbaiki sistem politik dan marketing politik Jujur. mereka. Nah iya kan Perlu kalau sih misalnya strategi. ada strategi itu kan jadi mereka bisa improve lah Iya, ya. betul. Iya. Jadi kita juga nggak bisa nelan infonya mentah-mentah. Benar. Apa tadi yang mau? Menurut gue sih sebenarnya itu dari diri masing-masing sih. Gimana kita apa? bijak Betul. pakai media sosial. Karena apalagi sekarang kan tergantung sama algoritma kita. Nah, itu pinter-pinternya kita mengelola informasi Iya. dan nggak gampang buat percaya sama informasi itu. Iya, menurutku itu nggak cuma dana politik sih. Maksudnya kayak semuanya sebenarnya. At the end tuh ujung-ujungnya it's all about mindset, guys. Kayak literasi Maksudnya media. maksudnya kayak percuma kalian menerima informasi sefaktual atau seakurat apapun kalau otak kalian nggak bisa ngolah dengan baik, informasi itu nggak akan diguna. Benar. Benar. Apalagi partai sekarang tuh banyak yang lebih condong ke apa ya? Karena mungkin mayoritas media sosial itu digunain sama Gen Z. Iya. Jadi partai politik juga sekarang tuh banyak yang ke arah Gen Z gitu ngasih pendekatannya. betul. Kayak Oh iya kayak iya. sering gak sih lihat komen Iya. Iya dong di di TikTok yang Twitter yang kayak lucu-lucu banget. Tapi kadang menurut gue itu bikin kesel lagi. Karena kadang kayak ada isu atau situasi sosial yang kayak lumayan urgent, tapi mereka memilih untuk ngelakuin hal-hal itu yang mungkin kayak menurut orang tuh ya ada yang lebih penting loh buat lo selesain. mereka jadi blunder ya. Iya, jadi kayak ada yang lebih penting loh untuk lo selesain. Coba kenapa nggak angkat aja isu ini di Instagram lo atau di TikTok lo atau bahas ini di mana gitu. Iya. Karena lo lebih milih untuk mengkomentari video yang menurut mereka tuh kurang penting Iya. gitu. Harusnya itu bisa buat ngajak anak mudanya justru Iya, ya benar. isu politik. Jadi kalau saran dari kalian nih buat partai politik itu apa? Kalau dari gue, menurut gue tuh harusnya partai politiknya lebih fokus sama bebenah buat partai dia Iya. usah. Jangan cuma memperbaiki citra, Yes. tapi memperbaiki kualitasnya juga. Betul. Jangan terlalu kayak out of topic gitu loh. Kayak misalnya komen tapi kayak berlebihan. Terus kayak Malika bilang ada bencana tapi gak Ya difokus udah, sama iya. situ gitu loh. Ya, Atau tapi kayak shout out juga sih buat mereka yang kayak mau improve, kayak maksudnya udah mau pakai bahasa Iya. Gen Z, apa itu menurut gua kadang memang asik. Itu baru Kedua, Pendekatan lihat baru. situasi dan kondisinya. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Yes. Kalau misalkan kalian tuh seru asik di keadaan yang mungkin lagi menyedihkan, Iya. lagi susah atau lagi sebagainya gitu. Dan yang ketiga, perbaikin kualitasnya kan. Kayak tadi Iya. kita bilang. benar setuju. wow. Gila ya. Ternyata sekompleks itu Dan politik. rumit Tapi itu emang benar. dari dulu itu sih, Iya, maksudnya kayak benar. mau diperbaiki segimanapun namanya politik is politik, kayak ya udah Pasti gitu aja. ada aja. Pasti ada aja. Rumit ya, rumit. Dan dengan media sosial yang dikira dapat mempermudah Apalagi juga itu ada iya. Negatif Banyak sih. ibaratnya dari dulu tuh udah pusing, udah susah, udah rumit lah kayak karena banyak faktor dan banyak orang
kayak politik tuh gak cuma politik, tapi pasti ada orang di belakang Ada. atas bawah kanan kiri Kiri kanan kanan depan semuanya gitu. 360 derajat. Udah, berarti kita tangkap pinggir jurang nih pembahasan coba kita Udah kesana makin kemari. Kita Makin sudahi out of saja topic, ya. kita sudahi saja. Baik. Seru banget pembahasan kita hari ini, sumpah deh. enggak, Oh, menurut ini seru sih ya? Oh, menurut pusing aja seru ya? sih. Oh, Menurut menurut gue seru. pusing Jadi sih. kayak nambah tapi nambah insight. Gue setuju. Gak pernah sepolitik ini sih. Iya, nggak pernah sepolitik. Jadi anak muda harus punya literasi politik yang Bener, bagus. bener. Dia gak gampang ketipu sama Buzzer. gampang ketipu sama isu politik yang agak-agak melenceng, miring. Be smart guys. Smart. Oke. Oke. Mungkin panggilan dulu kali ya. Iya. Oke. Aku Malika. Aku Dela. Aku Shana. Aku Ade, aku Clara. Pamit Pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.